Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki ibadah minggu yang di dalamnya juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya yang sudah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Alexius Tri Haryanto, SPD MDiv, dari Gereja GKSBS Metro. Dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Marilah kita berdiri menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 23. Marilah memuji. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya.
jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita menyerahkan ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kasih, anugerah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang lalu Tuhan terus menyertai kehidupan kami, sehingga pada saat ini Bapa kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati kami semua Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, juga setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir. Juga hamba Tuhan yang akan melayani Engkau, yang akan memberitakan firman Tuhan, juga Engkau boleh memberkatinya secara khusus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan nats pembimbing yang diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kita semua. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memuji Tuhan dengan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Kasih
Kita akan mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Mazmur 103 ayat 11 sampai 13. Demikian hukum kasih bagi kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebagai kidung penyesalan kita atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 361 bait 1, 2, dan 4. Di salibmu kusujud. Kita akan berdoa, mohon ampun dan belas kasih Tuhan atas setiap kelemahan kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari akan kegagalan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bibir kami penuh dusta dan tipu. Mulut kami berbuah dengan caci dan kata mesum. Kepala kami tegak dalam keangkuhan dan hanya tunduk demi perut dan demi segala hal yang fana. Tangan kami ringan untuk berbuat yang jahat dan rajin melukai sesama. Kaki kami dipakai untuk berjalan dalam ketamakan dan keserakahan, sedang jalan Tuhan kami hindari. Kami suka menolong sesama selama ada keuntungan dan pujian fana. Kasih kami telah lenyap, menguap sesuai dengan cara hidup dunia yang gersang akan kasih sejati. Siapakah kami sehingga kami masih bisa hidup? Semuanya karena kasih-Mu, tetapi kami tidak mensyukurinya ya Tuhan. Betapa jahatnya kami Tuhan.
sebab dosa terus bertutur di lubuk hati. Rasa takut akan Tuhan tidak ada lagi dalam diri kami. Namun kami tahu kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon, ampunilah kami anak-anak-Mu yang berseru ini. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara terkasih, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sebentar lagi Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang 1 dan kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkanlah padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Yesus, lihat umat-Mu yang Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Kau memberi kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Bukakan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Buatlah kami mengerti firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti dan menjadi berkat bagi kami sekalian.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, senang sekali hari ini bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sudah beberapa kali berkesempatan ke GPM, tetapi baru hari ini bisa beribadah dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8. Kita akan membaca seluruh pasal ini, membaca secara berbalasan mulai dari ayat 2 sampai ayat 10. Saya membaca bagian ayat yang ditulis dengan spasi lurus di sebelah kiri, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bagian ayat yang ditulis dengan spasi masuk ke sebelah kanan. Mazmur 8 ayat 2 sampai ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau malam hari kita sedang duduk di teras lalu melihat ke langit cerah, bulan bersinar, bintang-bintang gemerlapan, apakah yang Bapak Ibu Saudara sekalian pikirkan? Iya, cerah. Iya, pasti kita semua punya sesuatu yang kita pikirkan ketika melihat langit, kemudian bulan, bintang bersinar pada malam hari ini. Dan juga tergantung dengan siapa kita melihatnya. Kalau yang pemuda-pemudi lagi pacaran, duduk di teras melihat langit, kemudian bintang, bulan bersinar, gitu. Yang malam ini bulan bintang bersinar cerah, secerah perasaanku padamu. Tapi kalau Bapak Ibu gitu sudah menikah, sudah lama menikah, kemudian melihat bulan bintang, malam ini bulan bintang bersinar cerah, secerah senyum mama di awal bulan. Karena kalau akhir bulan sudah beda senyumnya ya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika melihat langit, bintang dan bulan, pemazmur memikirkan sesuatu. Dan yang dia pikirkan, yang dia tuliskan di dalam Mazmur pasal 8 ini, ia memikirkan tentang siapa dirinya. Ia memikirkan tentang manusia, sehingga ia bertanya-tanya, siapakah manusia? Ayat kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi pemazmur sedang dibandingkan dengan langit, bulan dan bintang. Manusia itu siapa? Tidak ada apa-apanya. Manusia tidak seluas langit, manusia tidak seterang bintang-bintang. Tetapi kenapa kok Tuhan mengingat manusia? Kenapa Tuhan mengindahkan anak-anak manusia? Dan itu menjadi satu perenungan bagi pemazmur yang akhirnya dia tuliskan di dalam Mazmur ini.
Dalam perenungan tersebut, pemazmur akhirnya menemukan 3 hal tentang manusia. Yang pertama di ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Pemazmur berkesimpulan bahwa manusia ini sudah dibuat oleh Allah hampir sama seperti Allah. Dan nampaknya kalau kita mencermati bacaan dari Kejadian pasal 1, bagaimana manusia diciptakan, pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakanlah manusia. Hampir sama dengan Allah itu setara dengan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi pemazmur menyadari bahwa manusia ini diciptakan istimewa karena dia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa itu bukan gambar fisik wajahnya Allah, karena kalau gambar fisik wajahnya Allah kita bingung. Allah itu wajahnya mirip siapa ya? Kita semua ini mungkin 60-70 orang wajahnya beda-beda. Lalu yang mirip Allah itu siapa? Lalu kita berebut kemiripan dengan Allah. Jadi miripnya itu bukan gambaran fisik, karena Allah itu roh, maka Allah tidak bisa kita bayangkan punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya organ tubuh seperti kita. Segambar dan serupa dengan Allah itu lebih pada kualitasnya. Image, persepsi kita tentang Allah. Pasti kita punya persepsi Allah itu baik. Maka manusia ketika diciptakan dalam keadaan baik. Bahkan di hari ke-6 Allah berkesimpulan, Tuhan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Manusia diciptakan sungguh amat baik dibandingkan dengan ciptaan hari pertama dan hari yang ke-5. Hanya Allah sebut dengan baik. Karena Allah itu baik, maka manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau istilahnya ini hampir sama dengan Allah. Manusia juga diciptakan dalam keadaan yang baik. Lalu persepsi kita tentang Allah itu kudus. Semua orang pasti akan berpikir begitu. Tidak ada satu orang pun yang berpikir bahwa Allah itu berdosa. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Semua orang pasti berpikir Allah itu kudus. Maka ketika diciptakan, manusia diciptakan dalam keadaan yang kudus. Tidak ada setitik pun dosa di dalamnya. Tetapi ya faktanya setelah Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi persepsi kita tentang Allah itulah yang ada pada diri kita ketika manusia itu diciptakan. Sehingga pemazmur berkesimpulan manusia diciptakan lebih istimewa daripada ciptaan yang lainnya, karena dia diciptakan hampir sama dengan Allah. Yang kedua masih di ayat ke-6, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Allah memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat, sehingga manusia ditempatkan di Taman Eden yang mulia. Allah kudus, Allah itu mulia. Lalu ketika manusia diizinkan untuk tinggal satu taman bersama dengan Allah yang kudus dan mulia, berarti manusia itu juga kudus dan mulia. Kalau tidak, pasti tidak diizinkan. Dan itu benar, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden itu. Tidak boleh lagi tinggal bersama dengan Allah di Taman Eden. Inilah keistimewaan kedua penciptaan manusia, bahwa manusia itu diberi kemuliaan oleh Allah sehingga ia diizinkan tinggal satu taman bersama dengan Allah. Bertemu Allah langsung, bercakap-cakap dengan Allah, ngobrol, curhat dan lain sebagainya. Tapi kondisi itu segera berubah setelah manusia jatuh dalam dosa. Begitu melihat langkah kaki Allah di taman itu, manusia bersembunyi, takut bertemu dengan Allah karena kemuliaannya sudah hilang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ke-7 sampai ayat ke-9, manusia diberi kuasa atas ciptaan Allah lainnya. Engkau membuat dia, manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakimu. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut,
dan apa yang melintasi arus lautan. Perhatikan kata yang dipakai di sini, segala-galanya. Bukan hanya satu atau dua ciptaan lain yang diserahkan di bawah kuasanya manusia, tetapi segala-galanya, berarti semua yang telah Allah ciptakan itu ditempatkan di bawah kuasa manusia. Tidak ada satupun yang tidak di bawah kuasa manusia. Maka hebat sekali Bapak Ibu manusia itu. Diciptakan Allah sedemikian rupa, diberi kuasa untuk semua ciptaan yang lainnya. Tidak ada satupun yang tidak di bawah kuasanya. Lalu dicontohkan yang di bawah kuasanya manusia itu adalah kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan semuanya ada di bawah kuasa manusia. Nah, pertanyaan yang menarik untuk kita gumulkan adalah, kalau Allah menciptakan manusia sedemikian hebatnya, sedemikian istimewa, kalau Allah menciptakan manusia hampir sama dengan Allah, dimahkotai dengan kekuasaan dan hormat, kemudian dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, diberi kuasa atas ciptaan yang lainnya. Kira-kira apa sih tujuan Allah melakukan semuanya itu? Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan diberi kuasa sehebat seperti itu? Barangkali ada Bapak Ibu yang mau berpendapat, boleh satu dua kata. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada Bapak Ibu? Iya. Tujuan Allah menciptakan manusia cuma satu, yaitu Allah ingin supaya manusia memuliakan Allah. Di kitab Yesaya dicatat, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan Allah. Allah memberikan kuasa kepada manusia atas ciptaan yang lainnya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk kemegahannya sendiri, diri sendiri, kehormatannya diri sendiri, tidak, tapi untuk kemuliaan Allah, untuk kemegahan Allah, untuk hormat dan pujian bagi Allah. Maka kalau kita mengelola segala ciptaan yang telah Allah percayakan pada kita di dunia ini, ingatlah tujuan yang Allah berikan pada kita, yaitu supaya kita memuliakan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa memuliakan Allah selama kita hidup di dunia ini? Yang pertama, dari Mazmur ini pemazmur mengajak supaya kita mengagungkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mengagungkan Allah melalui nyanyian-nyanyian kita. Baik nyanyian-nyanyian pujian yang kita ucapkan, nyanyian-nyanyian Mazmur di Alkitab yang kita baca, nyanyian-nyanyian yang kita wujudkan melalui tingkah laku kita sehari-hari, melalui ketaatan kita melakukan firman-Nya, melalui kebaikan kita menolong sesama, melalui interaksi kita dengan sesama dan lain sebagainya. Nyanyian-nyanyian yang bukan hanya di mulut, tetapi nyanyian-nyanyian yang dihidupi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh keberadaan kita, baik yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita katakan, yang kita rasakan, yang kita lakukan, semuanya hendaknya kita gunakan untuk memuliakan Allah. Semuanya itu adalah nyanyian yang harusnya mengagungkan Allah di muka bumi ini. Sehingga kalau kita diberi karunia pikiran, ya gunakanlah pikiran itu untuk memikirkan hal yang baik. Kalau di Efesus itu Paulus menyebutkan semua yang baik, semua yang adil, semua yang benar, semua yang mulia dan lain sebagainya. Pikirkanlah semuanya itu. Ada banyak yang Paulus nasihatkan untuk dipikirkan, dan tidak ada satupun disebutkan oleh Paulus di situ yang berdosa.
yang tidak baik. Tidak ada. Semua yang Paulus sebutkan adalah hal-hal yang baik yang harus kita pikirkan. Demikian juga yang kita lakukan. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau pelajari, apa yang engkau lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberkati engkau dengan damai sejahteranya. Semua yang sudah kita dengar, entah itu kita dengar dari khotbah-khotbah seperti ini, dari pengajaran-pengajaran yang dilakukan, dari gadget kita, dari manapun, lakukanlah itu. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, tuntutan kita orang Kristen itu berat, karena semua yang kita dengar, semua yang kita pelajari, semua yang kita pahami, itulah yang harus kita lakukan. Menarik kalau surat Yakobus itu mencatat, jikalau kamu hanya menjadi pendengar saja dan bukan pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita tahu banyak firman Tuhan tapi melakukannya sedikit, maka kita itu sedang menipu diri sendiri. Kan kasihan ya Bapak Ibu ya, dirinya sendiri aja ditipu gitu. Belum lagi kalau ditambah lagi dengan menipu orang lain gitu ya, tambah parah lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengagungkan nama Tuhan itu melalui seluruh keberadaan kita, bukan hanya melalui nyanyian. Hari Minggu begini kelihatan seperti rohani sekali hidupnya, kelihatan soleh, taat, ketemu orang, selamat pagi, Tuhan memberkati dan seterusnya. Begitu hari Senin sampai hari Sabtu sudah beda gitu ya. Sudah, ini kan hidup sekuler saya, maka terserah saya sebebas-bebasnya saya berekspresi hari Senin sampai hari Sabtu. Toh kalau itu salah, hari Minggu kan ada pengakuan dosa. Tidak bisa begitu Bapak Ibu ya, karena Allah menciptakan itu bukan kalau hari Minggu kamu memuliakan Allah, tapi kalau hari Senin memuliakan diri sendiri, hari Selasa memuliakan keluarga dan seterusnya. Enggak, satu paket, memuliakan Allah seluruh hidup kita. Jadi kita memuliakan Allah melalui menyanyikan keagungan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Yang kedua, cara kita memuliakan Allah adalah mempertanggungjawabkan penguasaan atas ciptaan Allah yang lainnya. Ayat 7 sampai ayat ke-9 menjelaskan bahwa kita sudah diberi kuasa atas segala ciptaan yang lainnya. Dan kuasa itu bukan diberikan tanpa dituntut pertanggungjawaban. Ingat, Allah akan menuntut pertanggungjawaban terhadap apapun yang telah dipercayakan kepada kita. Maka apapun yang sudah dipercayakan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau sekarang misalnya kita bekerja di posisi kita masing-masing, Allah menuntut pertanggungjawaban kita dalam kita melakukan pekerjaan itu di posisi kita masing-masing. Kalau kita diberi kuasa misalnya selain bekerja di kantor, di rumah juga ada hal lain yang kita kerjakan, maka Allah pun juga menuntut kita mempertanggungjawabkan pekerjaan di rumah itu kepada Allah. Kalau kita diberi keluarga, menikah, punya anak, punya istri, Allah juga menuntut kita mempertanggungjawabkan keluarga kita kepada Allah. Kalau kita diberi harta kekayaan, entah itu sedikit atau banyak, Allah tetap juga menuntut kita mempertanggungjawabkan harta kekayaan kita itu kepada Allah, supaya semuanya itu memuliakan Allah. Kita diberi waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Apapun yang sudah Allah kuasakan kepada kita, maka kita juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu. Apalagi kalau Bapak Ibu diberi tanggung jawab sebagai pemimpin jemaat, penatua, diaken, pendeta, pengurus komisi, dan seterusnya. Itu pun juga Allah menuntut kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah percayakan itu kepada kita. Allah menuntut kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan atas apa yang sudah dipercayakannya. Jadi perumpamaan tentang talenta itu menarik Bapak Ibu. Allah menuntut pertanggungjawaban terhadap sekecil apapun talenta yang dipercayakan kepada kita. Entah itu berupa pekerjaan, berupa alam semesta ini dengan segala isinya,
berupa waktu, tenaga, pikiran, harta benda, uang, keluarga, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah talenta-talenta yang Allah percayakan pada kita untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat langit, bulan, dan bintang, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah menciptakan kita melebihi langit, bulan, dan bintang. Tapi jangan hanya berhenti pada sebatas bersyukur, bangga karena sudah diciptakan melebihi langit, bulan, dan bintang. Tetapi juga mari kita mempertanggungjawabkan kelebihan itu kepada Tuhan. Mari kita pertanggungjawabkan ketika Allah sudah menciptakan kita hampir sama dengan Dia, ketika Allah sudah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, kalau Allah sudah memberi kita kuasa atas ciptaan-ciptaan yang lainnya. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Istimewa, lebih berharga dari ciptaan yang lainnya, yaitu supaya manusia memuliakan Allah melalui seluruh hidupnya. Sama seperti seseorang menciptakan pisau, tentu ada gunanya. Menciptakan cangkul ada tujuannya. Menciptakan semua peralatan yang ada di ruangan ini ada gunanya. Demikian juga Allah menciptakan manusia juga ada tujuannya, dan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sama seperti pemazmur bersyukur bahwa Engkau telah menciptakan kami istimewa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga melalui seluruh keberadaan dan hidup kami dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Supaya dengan demikian Engkau tidak sia-sia telah menciptakan kami dan menempatkan kami di dunia, di tempat di mana sekarang kami berada. Kami percaya jikalau Roh Kudus memimpin, menyertai, memampukan kami, pasti kami akan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini ada hal-hal yang kami lakukan yang belum memuliakan Engkau dalam hidup kami. Dan kami bertekad, kami berjanji untuk kedepannya kami akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berserah sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas firman-Nya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga pelayanan Bapak Ate. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam meja perjamuan kudus kita. Kita akan mempersiapkan hati kita sebagai kidung persiapan kita masuk ke dalam perjamuan kudusnya. Kita akan memuji Tuhan dari pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Aku sungguh
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memperkuat bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengakui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga Sidi, jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan bagi kurban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui perkataan dan perbuatan. Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman kita. Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dia akan disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita umat percaya pada hari ini diundang pada meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap-Mu untuk menyerahkan diri. Bukalah seluruh hati dan indera kami, agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini memimpin kami pada persekutuan kami dengan Engkau semakin mesra. Kami diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan dengan kami. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan minuman sesudah makan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia,
bagikanlah. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau ditebus, terhapus dosanya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak kupandang salibmu dengan iman teguh, kasihmu-lah kupuji terus seumur hidupku. Sejak kupandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu-lah kupuji terus Jemaat yang dikasih Tuhan, apakah ada yang belum mendapatkan? Sudah semuanya? Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah. Betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan dengan kita."
Tuhan Yesus bersabda, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang demi pengampunan dosamu. Minumlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan dengan kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan membaca Mazmur syukur kita. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengangkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita berdoa. Ya Allah yang maha tinggi, yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Sakramen perjamuan kudus ini membuat kami merasakan anugerah, kasih serta menyatukan kami dalam gerejamu. Damai-Mu telah memperbaiki hubungan kami dengan sesama dan dengan segenap ciptaanmu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan membawakan doa-doa kita, permohonan kita melalui doa syafaat. Tapi kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu dengan pujian, ku percaya janjimu ajaib. Kau nyatakan bagi sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Dan juga Engkau Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terkhusus hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, agar kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kami. Biarlah penebusan-Mu itu Tuhan kami ingat, dan kami mau melakukan apa yang sudah Kau perintahkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat saudara kami Tuhan Yesus, Ibu Esther Anis, yang akan operasi Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Kristus, berkati dia ya Bapa. Beliau akan dioperasi Tuhan Yesus di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Biar Tuhan Yesus yang memberkati, menjamah Tuhan, memakai Tuhan, dokter-dokter di sana, obat-obatan yang digunakan. Biar Tuhan Yesus Kristus yang memakainya dan memberkati mereka Tuhan. Terkhusus untuk ibu kami Tuhan, Ibu Esther, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan hatinya. Biarlah Tuhan taruh hati percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan menyertainya Tuhan, akan memberkatinya. Dan kami berdoa untuk kesembuhannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami juga yang sakit. Ibu Esther Anis yang sudah kami beritakan Tuhan. Bapak Ibu Esther Sumarni, orang tua dari Ibu Yohana Dian dan Ibu Widyawati. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang kami sayangi, biarlah tangan Tuhan yang menjamah mereka Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa untuk ibu hamil, Ibu Dina Yanti. Biarlah Tuhan yang memberkati ibu dan bayinya Tuhan Yesus Kristus dalam kandungan, sama-sama Tuhan berkati. Juga suaminya Tuhan yang mendukung, biarlah Tuhan Yesus juga yang memberkati. Hingga harinya nanti semua dan kami jemaat Tuhan bersuka cita mendengarkan kasih setia Tuhan yang menyertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Bayu, Ibu Jahni Kawati, Bapak Mangunjak Gultom, dan Bapak Adimon Gultom. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada mereka. Kami terus dukung doa kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari Tuhan semakin pulihkan mereka. Semakin hari semakin Tuhan beri sukacita dalam hati mereka Tuhan. Karena hati yang riang gembira itu adalah obat yang daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Juga yang tidak kami sempat sebutkan Tuhan satu persatu, jika ada jemaat yang sedang sakit Tuhan Yesus Kristus, batuk, pilek dan sebagainya, demam Tuhan dan sebagainya, Kau Allah yang maha mengetahui. Kami serahkan mereka Tuhan Yesus Kristus kepadamu. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden hingga yang sampai yang terendah sekalipun Tuhan, ada di desa-desa. Tuhan Yesus Kristus berkenan memberkati mereka. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan hikmat yang dari atas, yaitu hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus buat perusahaan kami Tuhan, perusahaan Sugar Group Companies di mana kami ada. Berkatilah para pemilik Tuhan, para pemimpin-pemimpin perusahaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang memberkati Tuhan, juga para karyawannya Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui perusahaan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk yayasan-yayasan Kristen dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Biarlah melalui organisasi ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kami berdoa untuk Gereja POK GPM. Semua program-programnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Tolong Tuhan, sertai kami Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat yang daripadamu untuk kami dapat menyusun program-program ini Tuhan. Dan kami bisa melaksanakannya Tuhan dengan kekuatan yang daripadamu. Untuk katekisasi Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga dalam pembekalan calon majelis Tuhan baru untuk periode-periode berikutnya Tuhan. Dari 2023 hingga 2026. Mereka sedang dalam pembekalan Tuhan Yesus Kristus. Berilah, taruhkanlah hati Tuhan sebagai hamba-Mu, seorang yang melayani Tuhan. Beri hati seorang hamba agar dapat melayani pekerjaan Tuhan, dapat melayani anak-anak Tuhan, terlebih mereka dapat melayani Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Kristus para pembicara yang akan memberikan Tuhan Yesus pembekalan kepada mereka. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Banyak Tuhan Yesus Kristus yang akan kami berikan kepadamu, akan kami doakan Tuhan Yesus Kristus, akan kami bicarakan kepadamu. Tapi kami yakin Tuhan Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami Tuhan. Dengarkanlah permohonan-permohonan doa anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam hati mereka yang tidak sempat kami utarakan di sini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah Engkau jawab Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya segala doa-doa kami sudah Engkau jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Dan doa ini Tuhan Yesus Kristus kami alasi dengan doa yang sudah Kau ajari pada kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan ini akan didasari oleh firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkatmu
Jemaat terkasih, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Betapa baik dan besar kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Engkau mencukupkan dan memenuhi segala yang kami perlu dalam kehidupan kami. Engkau selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu diyakinkan bahwa Engkau menjamin masa depan kami di dalam kasih-Mu. Kiranya persembahan kami berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Akan disampaikan warta gereja. Majelis dan Jemaat POK mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ate dalam pelayanannya dari sore hingga saat ini. Kemarin sore pembekalan majelis, calon majelis baru, dan saat ini dalam pelayanan mimbar. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah ini akan diadakan pertemuan orang tua baptis dan sidi di gedung gereja ini. Kami mohon untuk Bapak Ibu orang tua katakan untuk tetap tinggal sebentar. Kemudian warta keuangan pada minggu yang lalu berjumlah Rp3.142.000. Demikian warta gereja. Majelis POK GPM juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan sebagai kidung pengutusan. Saat ini kita akan memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 185. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Bawa berita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Sebelum keluar Bapak Ibu dimohon duduk sebentar. Kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Saya mohon dengan hormat Bapak Mangunja untuk membawakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap kehidupan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami dengan berkat jasmani kami ya Tuhan kami yang mulia. Berkati dan kuduskan Tuhan sebelum kami makan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami makan menjadi kemuliaan, hormat, kemuliaan nama dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Ketika kami undur pun dari tempat ini ya Tuhan, Tuhan juga memberkati, melindungi kami setiap langkah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.